Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 452 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 19 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 34. Demikian bunyinya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ala didokma tu ibana. Di balua hapursiam mido ho inang. Mardami maholaho. Semelua maho siap perniemi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita hidup dengan iman percaya kita. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di mana dengan keyakinan itu kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai kekuatan, kita dimampukan untuk menghadapi segala persoalan kehidupan kita. Tetapi kita harus akui sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Bogodo ya todi alegaledo ya daging. Kita masih tetap hidup dalam kedagingan kita. Yang sering di dalam kehidupan kita jatuh. Kita sering lemah. Kita sering meninggalkan iman kita. Dan itu sering kita katakan bahwa iman kita itu lemah karena apa? Kita masih manusia. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini diingatkan kepada kita bahwa banyak contoh-contoh orang-orang yang beriman. Di dalam kehidupannya, dia yakin dan percaya akan imannya kepada Yesus Kristus. Maka dia menjadi memperoleh apa yang dia inginkan. Kita sering berdalih dalam kehidupan kita mengatakan sedangkan murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, yang sudah menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka sering jatuh juga dalam cobaan. Sehingga kita sering mengatakan bahwa lemahnya iman kita itu adalah satu hal yang wajar, yang manusiawi. Yesus mengatakan memang bahwa kita itu akan lemah, dan Yesus akan selalu menolong kita, menopang kita, asalkan kita mampu menunjukkan dan menghidupi iman kita dalam kehidupan kita. Karena iman bukan hanya dalam kata-kata, iman bukan hanya dalam pikiran, iman bukan hanya dalam hati, tapi iman itu harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Melalui firman Tuhan pada saat ini, di mana kalau kita membaca dalam kitab Markus pasal 5 ini, ada dua contoh yang diberikan di situ tentang iman seseorang. Yaitu pertama yaitu adalah iman daripada Yairus, kepala rumah ibadat. Di mana dia datang menjumpai Yesus di tepi danau dan memohon untuk datang ke rumahnya karena putrinya sedang sakit. Dan kalau kita membaca berikutnya dikatakan orang-orang lain akan datang, sahabat-sahabatnya akan datang mengatakan bahwa tidak perlu datang lagi Yesus ke rumahnya karena anaknya sudah meninggal. Tapi Yesus membangkitkan dia. Dan di tengah-tengah perjalanan percakapan mereka dengan Yairus, dalam perjalanan ke rumah Yairus, maka di situ ada satu lagi yang terjadi, yaitu bagaimana seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Semua usaha mungkin dia sudah lakukan mencari pengobatan supaya dia sembuh. Sama seperti putri Yairus sudah dibawa kemana-mana. Kalau dalam kehidupan kita saat ini mungkin seperti yang dulu dikatakan itu, ketika orang Batak mendengar di sana ada air Sipangolu, maka orang Batak berbondong-bondong ke sana untuk mengambil air kehidupan itu. Dulu kita mendengar penari dengan batunya yang ajaib bisa menyembuhkan penyakit. Pasti banyak orang yang datang ke sana. Itu adalah hal yang wajar. Ketika ada seorang yang sakit, maka dia akan peka untuk mendengar berita-berita tentang keajaiban-keajaiban yang bisa menyembuhkan sakit. Dan dia akan bersegera ke sana. Tetapi di sini dikatakan bahwa perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia melihat Yesus lewat bersama-sama dengan orang banyak dan murid-muridnya. Dia mempunyai satu iman keyakinan yang utuh, yaitu bahwa dengan memegang punca jubah Yesus maka dia akan sembuh. Dan itu yang dia lakukan. Dia berusaha mendekat ke kaki Yesus dan dengan susah payah, dengan risiko dia terinjak orang, akhirnya dia bisa memegang punca jubah Yesus itu. Dan seketika itu juga dikatakan dia sembuh. Yesus tahu ada kekuatan keluar dari tubuhnya. Murid-muridnya mengatakan itu tidak akan mungkin, ini situasi sedang banyak orang, pasti akan ada orang yang bersentuhan dengan Yesus. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan di situ kita lihat bahwa perempuan itu mengaku dengan sejujur-jujurnya dia memegang punca jubah Yesus dan dia menjadi sembuh. Yesus mengatakan firman Tuhan pada saat ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, begitu indah, begitu damainya perkataan Yesus, sapaan Yesus yang dikatakan di situ, "Hai anakku." Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus dari kuasa iblis, budak, maut dan dosa. Kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita dikatakan anak, maka kita akan mewarisi yang menjadi milik Allah. Bagaimana kita tidak rindu untuk bertemu dengan Bapa kita? Yang kedua dikatakan di situ, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kita itu harus dinyatakan. Iman itulah yang senantiasa menyelamatkan kita. Bagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa tidak ada orang yang selamat karena melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi manusia diselamatkan hanya karena iman sola fide. Itu dikatakan oleh Rasul Martin Luther. Bagaimana kita dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau melakukan, menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah iman kita masih iman ragu-ragu? Yesus mengatakan melalui perumpamaan biji sesawi.
Ketika kita itu dikatakan mempunyai iman sebesar biji sawi yang kecil tetapi dia utuh. Dan ketika dia tumbuh maka burung akan bersarang di sana. Iman yang diminta daripada kita adalah iman yang utuh, yang tidak ragu-ragu, yang dia mampu memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan pengharapan kepada kita, yang memberikan ketekunan kepada kita. Karena apa? Karena kita mempunyai pengharapan, yaitu kehidupan kekal. Dikatakan di situ, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak ada yang lain. Ya, dan iman itu adalah iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada keselamatan yang kekal. Oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu. Dikatakan pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara saya yang kasih Yesus Kristus, mungkin kita sekarang ini banyak menghadapi persoalan. Kita mungkin seperti seorang yang sedang sakit. Kita mungkin sering seperti seorang yang pesakitan. Kita susah dalam kehidupan kita. Dikatakan sama seperti perempuan itu datang kepada Yesus. Sama seperti Yairus yang datang kepada Yesus. Maka dia dengan imannya, maka dia memperoleh kesembuhan, keselamatan. Percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan sampai kepada kehidupan kekal. Sebagaimana Yesus mengatakan kepada penjahat yang disalibkan di sebelah kanannya, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sungguh sukacita, kebahagiaan yang tidak ada tarat. Yesus selalu membuka pintu maaf untuk kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Kita mau dengan iman kita datang untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya dalam tangan Tuhan. Kembali diingatkan kepada kita iman yang utuh, yang tidak ragu-ragu. Maka kita harus pasrah sepenuhnya. Seperti anak kucing yang digigit induknya untuk dipindahkan ke satu tempat. Dan sekaligus juga kita seperti anak kera yang bergelantung di leher induknya, yang tidak akan melepaskan tangannya ketika dia akan berpindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Pasrah dan teguh berpegang, itulah iman yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan dan sukacita kehidupan kami, di mana hanya karena dengan iman percaya kami yang kami nyatakan dalam kehidupan kami, dalam perbuatan kami, iman kami yang menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Engkau yang telah menebus kami, maka kami akan diselamatkan. Bapa surga, mampukan kami untuk senantiasa tidak ragu-ragu untuk mengimani Engkau, mengikut Engkau dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami menjalani itu dengan iman yang teguh kepadamu saja dan mengandalkan pertolonganmu saja dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lakukanlah pekerjaanmu dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga pekerjaanmu menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Amin. Horas.